SSP, Sharing Session Pendidikan. Podcast seru yang akan bahas pendidikan dengan gaya santai dan ngena banget. Kembali lagi dengan aku, Dewi Atati. Aku Putri Nabila yang menemani kalian. Dan aku Alfia Lansari. Hari ini kita bakalan bahas topik yang bakalan sering banget kalian temuin di dunia pendidikan, yaitu pengelolaan peserta didik. Betul, topik ini gak cuma penting buat guru, tetapi juga buat orang tua atau siapapun yang peduli sama tumbuh kembang anak-anak. Setuju banget, kadang kita suka fokus sama akademik aja, padahal ada banyak aspek lain yang diperhatikan dalam mendidik anak. Nah, kita bakal bahas mulai dari apa itu pengelolaan peserta didik, tantangan-tantangannya, dan tips praktis biar bisa langsung diterapkan. Gimana nih, kalian udah pada siap belum? Siap dong. Oke, baik teman-teman, langsung saja kali ya. Jadi buat yang familiar nih, kira-kira pengelolaan peserta didik itu apa ya? Kalau di benak aku, kalau kita mau ngomongin pengelolaan peserta didik itu kayak seni atau strategi untuk membantu anak-anak berkembang, bukan hanya di dalam kelas, tetapi juga gimana kita mendukung anak-anak untuk menjadi versi diri mereka yang lebih baik. Betul banget nih. Ini gak cuma soal bikin aturan dan kedisiplinan. Nah, ini juga bisa membangun hubungan yang positif antara guru, orang tua, dan lingkungan sekitarnya. Nah, ini tuh mempunyai peran yang penting bagi peserta didik itu sendiri. Betul, jadi bisa dibilang ya, kalau misalkan pengelolaan peserta didik itu lebih ke membimbing mereka, bukan sekedar kita memastikan mereka itu ngerjain PR dengan betul, tapi juga kita harus memastikan bahwa mereka itu nantinya patuh di kelas, patuh terhadap gurunya, patuh kepada para tenaga pendidik juga di lingkungan sekolahnya. Exactly, anak-anak kan punya banyak kebutuhan. Anak-anak gak cuman butuh akademik, tapi ada kebutuhan emosional, sosial, dan juga kreativitas yang perlu difasilitasi. Nah, ini nih yang sering banget jadi kendala tantangan dalam pengelolaan peserta didik. Apa aja sih menurut kalian? Kalau aku sih tantangan terbesar itu keberagaman ya. Salah satu di satu kelas aja itu bisa punya tipe anak-anak yang berbeda-beda. Ada yang aktif banget, ada yang pemalu, ada yang suka diskusi, juga ada yang lebih suka diam-diam belajar sendiri gitu. Setuju. Selain itu juga ada tantangan dari luar, misalnya kondisi keluarga yang kurang harmonis, tekanan lingkungan, atau bahkan masalah teknologi. Nah, yang masalah teknologi ini nih yang menarik. Anak-anak sekarang kan hidup di era digital ya. Nah, kadang tuh mereka lebih fokus ke gadget daripada ke pelajarannya gitu. Bener banget. Di sisi lain, teknologi juga bisa jadi alat bantu ya buat kita, asal kita tahu cara menggunakannya dengan bijak. Tapi balik lagi nih, kunci utama adalah memahami kebutuhan dan karakter tiap anak. Kalau kita udah tahu nih tantangan apapun bisa lebih mudah teratasi. Oke, sekarang kita sharing-sharing lagi ya. Uh, Pengalaman menarik apa sih kalian soal pengelolaan peserta didik? Ada yang mau cerita nggak? Kalau aku pernah ada anak yang diem banget di kelasnya. Awalnya aku pikir dia nggak suka belajar, tapi ternyata dia punya minat besar. Dia menggambar. Pas aku kasih kesempatan buat presentasi tugas lewat gambar, wah hasilnya luar biasa banget loh. Wah keren banget tuh. Jadi kita emang harus cari kunci ya yang bikin anak-anak ini bisa bersinar dan bisa menunjukkan bakatnya gitu. Betul. Kalau aku waktu itu pernah ketemu anak yang selalu terlambat datang. Nah, setelah ditanya-tanya itu ternyata dia harus bantu orang tua jualan pagi-pagi. Dari situ aku jadi lebih ngerti dan coba bantu cari solusi kayak kasih tugas yang lebih fleksibel biar anak-anaknya juga masih tetap bisa membantu orang tuanya di rumah. Wah itu juga penting ya, kadang kita cuma lihat permukaannya saja, tapi nggak tahu apa yang mereka alami di balik layar itu. Bener banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kita tunggu-tunggu. Tips buat pengelolaan peserta didik. Apa aja sih yang biasanya kalian lakuin gitu? Boleh kali ya. Tips pertama mungkin kita harus bisa kenalin anak-anak secara personal. Luangkan waktu buat ngobrol sama mereka. Dari situ kita bisa tahu apa yang mereka sukai, apa yang mereka butuhin, dan gimana cara buat mendukung perkembangan mereka. Tips kedua dari aku deh,
Kalau dari aku buat suasana belajar yang menyenangkan, jangan terlalu kaku. Kadang hal-hal kecil kayak ice breaking sebelum mulai pelajaran itu bikin anak-anak semangat loh. Nah, kalau misalnya dari aku, itu tuh kasih apresiasi sekecil apapun usahanya. Jadi kalau misalnya anak-anak itu habis mengerjakan sesuatu, nah kita kasih sesuatu biar dia tuh semangat dan mereka tuh merasa dihargai gitu. Kasih pujian atau sekedar bilang, kamu keren banget, kamu bisa ngerjainnya, wah bagus banget gitu. Itu tuh bikin mereka percaya diri. Betul. Jadi kita tuh bikin mereka tuh merasa dihargai dan juga diapresiasi biar mereka percaya terhadap kita sebagai gurunya. Nah, gimana teman-teman? Tipsnya simple tapi menarik juga. Tapi ini meskipun dari 3 tips ini sangat powerful ya buat sobat-sobat semuanya. Mungkin tips ini bisa diterapkan oleh guru-guru yang ada di sana maupun para orang tua demi menunjang perkembangan anaknya. Nih, sebelum kita tutup, yuk kita ngomongin harapan apa sih yang kalian buat untuk pendidikan kita, terutama soal pengelolaan peserta didik. Kalau dari aku dulu ya, semoga makin banyak nih guru sama orang tua yang sadar bahwa setiap anak itu unik. Jadi nggak bisa tuh kita banding-bandingin mereka satu sama lain. Nah, kita tuh justru harus membantu mereka gimana aja sih biar mereka itu bisa jadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Setuju banget. Nah, kalau misalkan dari aku, semoga dunia pendidikan kita itu makin fokus pada pembentukan karakter. Nggak cuma soal nilai akademik aja, tetapi karena kita ini di dunia nyata, soft skill itu nggak kalah pentingnya untuk masa depan yang lebih cerah. Wah, bener banget. Harapan aku semoga guru-guru dan orang tua bisa terus kerjasama karena pendidikan itu nggak cuma tugas sekolah, tapi juga tugas bersama. Oke, baik Sobat Aidu, ya, itu dia sharing session kita hari ini. Semoga obrolan ini bermanfaat dan bisa langsung kita praktekkan di kehidupan sehari-hari ya. Jangan lupa setiap anak itu punya potensi luar biasa. Tinggal gimana kita membimbing mereka buat menemukannya. Oke, bener banget nih. Terima kasih ya buat kalian semua yang udah dengerin kita di EduTalk. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.